Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bio Binaring Ilahi dengan NIM 2015 1060 1082 dari kelas Manajemen Agribisnis G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas laporan praktik lapang saya, yaitu manajemen on farm pada usaha budidaya ikan lele di Dusun Temuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perikanan budaya merupakan bidang usaha yang cukup banyak dilakukan dalam bisnis perikanan. Hal itu disebabkan oleh produksi dalam perikanan budidaya dapat dikontrol dibandingkan dengan perikanan tangkap. Selain itu, produksi dalam perikanan tangkap terkadang mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor lingkungan perairan laut akibat dari perubahan iklim global. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap komoditas ikan semakin meningkat, maka perikanan budidaya adalah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas ikan. Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas ikan untuk memenuhi kebutuhan protein, maka kegiatan usaha budidaya ikan memiliki prospek yang cukup bagus. Salah satu jenis ikan yang cukup diminati oleh masyarakat yaitu ikan lele. Hal itu karena ikan lele memiliki harga yang cukup ekonomis dan protein tinggi. Nah, selain itu, ikan lele juga tergolong ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Di sini terdapat data produktivitas ikan lele di Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2020. Terlihat pada tahun 2012 sampai 2017 terjadi peningkatan produktivitas ikan lele di Jawa Timur. Namun pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuatif. Hal itu disebabkan oleh data tersebut bersifat sementara menurut sumber kkp.go.id. Data tersebut menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin produksi ikan lele di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jember, akan terus mengalami peningkatan seiring dengan permintaan konsumen yang terus bertambah. Salah satu daerah yang masyarakatnya sebagian besar adalah pengusaha budidaya ikan lele, yaitu Dusun Tempuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, di mana dusun tersebut merupakan dekat dari tempat tinggal dari penulis, yang menjadi latar belakang penulis akan membahas manajemen on farm pada budidaya ikan lele di Dusun Temuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Dusun Temuran merupakan sebuah dusun atau padukuhan yang termasuk wilayah Desa Cakru, Kecamatan Kencong, terletak sekitar 48 km ke arah barat daya dari pusat kota Kabupaten Jember. Dusun Temuran ini merupakan letak daripada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Andi Purboyo. Usaha ikan lele tersebut didirikan sekitar tahun 2000 dan dengan status kepemilikan pribadi. Bapak Andi sendiri mengolah usaha budidaya ikan lele tersebut menggunakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dapat dilihat di sini adalah struktur organisasi daripada usaha budidaya ikan lele yang dimiliki oleh Bapak Andi, yang dimana kepala usaha ditempati oleh Bapak Andi Purboyo sendiri, bagian produksi ditempati oleh Bapak Andi sendiri, dan istrinya yaitu Heti dan Andika yaitu anaknya. Kemudian untuk pemasaran ditempati oleh Bapak Andi sendiri. Pada usaha budidaya ikan lele, Bapak Andi Purboyo tidak memakai tenaga kerja dari luar keluarga, melainkan hanya melibatkan keluarganya dalam melakukan usaha budidaya ikan lele untuk menekan pengeluaran biaya produksi pada budidaya ikan lele ini. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, manajemen on farm usaha budidaya ikan lele di Dusun Temuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Manajemen on farm merupakan penerapan fungsi manajemen pada kegiatan usaha tani yang bertujuan untuk memproduksi suatu komoditas tertentu. Nah, pada usaha budidaya ikan lele yang dilakukan oleh Bapak Andi ini terdapat fungsi manajemen, yaitu antara lain perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Adapun perencanaan produksi yang dilakukan pada usaha budidaya ini
meliputi lahan yang akan dipakai, bibit ikan lele, pakan, obat, proses budidaya, atau pemeliharaan, dan hasil atau output produksi yang berupa benih ikan lele. Nah, untuk lahan yang dipakai, Bapak Andi akan memakai lahan yang berada di belakang halaman rumah. Seluas 50 meter persegi yang akan diisi kolam sebanyak 3 kolam, 3 petak atau 3 petak dengan ukuran 3x4 masing-masing. Untuk bibit ikan lele berasal dari indukan yang dikawinkan, yaitu antara induk jantan dan induk betina. Untuk pakan akan menggunakan 2 jenis, yaitu cacing sutra dan sentrat. Untuk obat sendiri yaitu menggunakan obat penghilang stres bagi ikan lele. Nah, untuk proses budidaya pemeliharaan dilakukan dengan teknologi yang sederhana, tidak menggunakan teknologi canggih. Untuk hasil output sendiri yaitu berupa benih ikan lele yang berumur sekitar 45 hari yang memiliki ukuran 8-9 cm. Pelaksanaan merupakan kegiatan mewujudkan perencanaan usaha yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan dalam usaha budidaya ikan lele yaitu proses produksi yang menggunakan input sesuai yang ada dalam perencanaan. Adapun proses tersebut adalah pertama mempersiapkan kebutuhan berupa kolam dan pakan, yang kedua melakukan produksi bibit atau benih dengan mengawinkan induk jantan dan betina. Yang selanjutnya yaitu melakukan penetasan telur hasil perkawinan induk. Nah, yang selanjutnya melakukan pembinaan bibit dari kolam penetasan ke kolam pemeliharaan. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan, kemudian sampai ke pemanenan. Untuk pelaksanaan sumber daya manusia, usaha ini melakukan sesuai dengan perencanaan, yaitu tenaga kerja yang berasal dari keluarga Bapak Andi sendiri, di mana akan dibantu dengan istri dan anaknya pada saat proses pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Andi Purboyo yaitu pada proses produksi, di mana ketika proses produksi berjalan, seringkali ikan lele yang dibudidayakan mengalami stres dan tidak sedikit yang mati. Kondisi ikan lele yang stres biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, kualitas air, dan faktor luar lainnya. Adapun pengendalian yang digunakan untuk mengatasi kondisi ikan lele yang mengalami stres dan mati, pemilik biasanya melakukan pemberian obat stres untuk ikan lele. Selain itu, ikan yang mengalami kematian harus segera dibuang agar tidak menyebabkan bau dan menyebabkan pencemaran air kolam yang menyebabkan air kolam itu mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Pemasaran pada budidaya ikan lele ini cukup sederhana, yaitu melalui produsen, kemudian produsen kepada tengkulak atau pengepul, kemudian tengkulak atau pengepul menjual kepada pelaku usaha budidaya pembesaran ikan lele untuk konsumsi. Selanjutnya yaitu analisis usaha budidaya ikan lele di Dusun Tempuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Adapun biaya pada usaha budidaya ikan lele pada tabel berikut ini. Ada biaya variabel sekali produksi, ada biaya tetap. Nah, untuk biaya variabel sekali produksi meliputi biaya untuk telur ikan lele sendiri yaitu membutuhkan jumlah 100.500 dengan harga 0 karena berasal dari indukan ikan lele yang dikawinkan tadi. Nah, untuk pakan sendiri ada 2 macam, yaitu cacing sutra membutuhkan 40 kaleng dengan harga satuan 50.000 dengan total 2 juta. Untuk sentrat sendiri yang dibutuhkan adalah 13 sak, harga satuannya Rp150.000 dengan total jumlah Rp1.950.000. Untuk obat sendiri dibutuhkan 1 botol dengan harga Rp50.000 per botol dan kebutuhan total sekitar Rp50.000. Total biaya variabel sendiri yaitu Rp4 juta. Untuk biaya tetap digunakan untuk pembuatan kolam sejumlah 3 petak, yang mana totalnya sebesar Rp5 juta. Adapun total biaya tetap di sini yaitu Rp5 juta dan biaya total atau modal sebesar Rp9 juta. Selanjutnya yaitu mengenai penerimaan. Penerimaan dari produksi ini, hasil produksi
yaitu berupa 100.000 benih dalam sekali produksi atau dalam 45 hari dengan harga jual 70.000 per 1.000 benih. Adapun total penerimaan berasal dari perkalian hasil produksi dengan harga jual, yaitu 100.000 per 1.000, yang mana 1.000 ini adalah perhitungan harga yang harganya itu dihitung menurut per 1.000 benih dan dikalikan dengan 70.000. Nah, penerimaannya sebesar 7 juta rupiah dalam sekali produksi atau 45 hari. Untuk pendapatannya sendiri dalam sekali produksi, yaitu penerimaan sekali produksi dikurangi dengan biaya variabel sekali produksi. Untuk penerimaan sekali produksi yaitu sebesar 7 juta dikurangi dengan biaya variabel sekali produksi yaitu 4 juta dan menghasilkan pendapatan 3 juta rupiah dalam sekali produksi atau 45 hari. Selanjutnya ya tentu kesimpulan, pada usaha budidaya ikan lele dilakukan oleh Bapak Andi Purboyo menerapkan manajemen on farm yang cukup baik. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Andi Purboyo meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Dalam usaha yang selanjutnya yaitu dalam usaha budidaya ikan lele milik Bapak Andi Purboyo terdapat biaya variabel dalam sekali produksi dan biaya tetap. Biaya variabel sekali produksi sebesar 4 juta rupiah, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan untuk biaya pembuatan kolam sebesar 5 juta rupiah. Penerimaan dalam sekali produksi atau 45 hari pada usaha budidaya ikan lele ini sebesar 7 juta rupiah, sedangkan pendapatan dalam sekali produksi dalam 45 hari sebesar 3 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah bukti dokumentasi pada saat wawancara ke tempat usaha budidaya ikan lele milik Bapak Andi Purboyo, yaitu di Dusun Tempuran, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.